Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membuat video tutorial tentang validitas dan reliabilitas. Perkenalkan, nama saya Fis Prisma Budi Pratama, NIM 081. Saya Nur Fatul Hasanah dengan NIM 053. Saya Nurul Laili dengan NIM 137. Ya, selamat menyaksikan. Untuk pertama-tama di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk cara analisis reliabilitas menggunakan SPSS. Di sini terdapat ada data kesadaran yaitu X1, persepsi risiko X2, dan juga keberhasilan usaha tani yaitu Y. Dimana untuk caranya itu yang pertama kita salin terlebih dahulu kesadaran di sini. Ini kita blok sampai ke bawah yang dimana seluruh jumlah respondennya totalnya yaitu 120 responden. Kita salin Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, data view ini kita klik terlebih dahulu, kita klik kanan, kemudian paste bit ini. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke Excel-nya. Kemudian kita salin yang totalnya ini, yang total kesadaran ini. Kita salin sampai ke bawah sampai jumlah 120 responden. Ctrl C, kemudian kita ke SPSS-nya. Jadi kita klik kanan lagi. Nah, untuk mengganti nama ini tuh kita ke variable view. Kemudian ini kita name ini, kita ganti dengan kesadaran. Kemudian ini tuh tadi kan X1. Maaf, kita kembali ke kesadaran bawah, kemudian X1. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita cek ke data view. Nah, ini sudah terganti ya. Kemudian untuk X2 nya itu caranya sama seperti yang di awal. Kita blok terlebih dahulu yang persepsi risiko ini sampai semuanya. Jadi sampai 120 responden itu kita blok semua. Setelah itu kita Ctrl C, kita ke SPSS kembali. Caranya juga sama seperti yang di awal. Nah, seperti ini. Setelah itu kita salin yang totalnya lagi. Yang persepsi risiko ini kita salin semua. Nah, ini kita Ctrl C. Kemudian kita taruh lagi di SPSS-nya. Kemudian untuk menggantinya tadi kita sama caranya ke variable view. Ini kita ganti dengan persepsi risiko X2. Nah, kita cek terlebih dahulu sudah diganti seperti itu. Untuk data selanjutnya juga sama caranya, yang tadi itu kita masukkan. Jadi caranya kita blok terlebih dahulu kembali, sama yang kayak awal ya teman-teman. Ini kita blok terlebih dahulu hingga seluruh respondennya itu 120. Kita Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Kita klik kanan, terus kita pas setelah ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang totalnya kita salin juga. Ini total keberhasilan usaha kita blok, kita salin, kita Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya kembali. Nah, untuk mengganti tadi tetap sama caranya dengan variable view.
terus kita ke NIM ini tuh kita ganti dengan keberhasilan usaha tani itu Y. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, untuk langkah selanjutnya yaitu uji reliabilitas, yang dimana kita ke analyze, kemudian ke correlate, terus kita pilih divide ini. Nah, untuk yang pertama ini masukannya itu satu-satu, dimana untuk yang data pertama ini kesadaran. Nah, kemudian kasih sampai ke seluruh totalnya ini kesadaran juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, berikut adalah tabel output dari yang hasil uji reliabilitas yang X1-nya, yang kesadaran. Seperti ini. Untuk data yang berikutnya itu sama. Yang X2-nya itu kita tinggal ke analyze, correlate, kemudian divide ini. Nah, untuk yang kesadaran ini kita terlebih dahulu kita shift, kita pindahkan kliknya, yaitu yang S2-nya yang persepsi risiko ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita shift sampai ke totalnya yang tadi yang persepsi risiko. Nah, ini kita pindahkan ke variabel, kemudian kita oke. Nah, berikut adalah tabel output dari yang X2-nya yaitu persepsi risikonya. Untuk yang selanjutnya yaitu data yang tadi yang hasil dari keberhasilan usaha taninya tadi. Kita klik analyze lagi, caranya sama, tinggal diulang saja. Yang ini persepsi kita pindahkan terlebih dahulu, klik shift, kemudian kita pindahkan. Nah, ini kita ganti dengan keberhasilan usaha tani ini, kita klik, kemudian kita shift, kita pindahkan seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah tabel output dari hasil yang keberhasilan usaha taninya seperti ini. Nah, setelah selesai uji reliabilitasnya, sekarang yaitu kita ke uji validitasnya. Nah, yang dimana kita kembali ke SPSS-nya itu tadi yang data view. Nah, data view seperti ini. Nah, ini kita klik ke analyze, kemudian kita ke scale ini, kemudian ke reliability ini. Kita pindahkan cuma sampai kesadaran 7-nya ini. Jadi kita klik kesadaran ini, tinggal kemudian kita shift sampai kesadaran 7. Totalnya tidak perlu ya teman-teman, masukkan, kita oke. Nah, berikut adalah hasil dari tabel output yang kualitasnya yang X1. Untuk yang tabel yang X2-nya kita caranya sama, cuman kita ulang saja. Scale ini, yang ini kesadaran kita pindahkan terlebih dahulu, kita keluarkan. Nah, kemudian kita pindahkan yang pilih persepsi risiko ini, kita klik, kemudian kita shift sampai yang ke 7 ini, kita pindahkan, kita oke. Nah, yang ini adalah hasil dari yang X2-nya. Untuk yang Y-nya caranya sama juga, kita ke analyze, kemudian kita pilih yang scale ini, terus caranya tetap sama ya teman-teman, dengan kemudian ke reliability ini. Yang ini persepsi risiko ini kita keluarkan terlebih dahulu, klik. Nah, untuk itu yang
keberhasilan ini itu kita pindahkan ke item sini. Klik, save. Oke. Nah, ini adalah tabel output dari yang tadi. Seperti ini hasilnya. Kemudian ada pun juga itu cara yang menggunakan totalnya, yang dimana caranya itu kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, ke data view itu kita ke analyze, kemudian ke scale sama relative ini. Nah, yang ini kita mending urutkan terlebih dahulu aja dari yang kesadaran. Jadi ini kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, kita kembali lagi ke kesadaran ini. Yang kesadaran ini kita klik, kita shift sampai yang kesadaran 7. Kemudian kita masukkan kembali ke pilih statis ini. Statistik. Kemudian kita pilih yang scale if item ini. Kita centang. Kemudian kita continue. Oke, nah berikut tabel yang untuk kesadarannya seperti ini. Nah, untuk yang data berikutnya itu caranya juga sama seperti sebelumnya. Jadi kita ke analyze, kita ke scale ini. Nah, ini tadi yang kesadaran ini kita keluarkan. Kita ganti dengan yang persepsi risikonya itu. Kita klik sampai ini, kemudian kita masukkan kembali, kita cek. Nah, ini sudah dicentang, continue, kemudian kita oke. Ini untuk yang persepsi risikonya. Untuk yang Y itu caranya juga sama, tinggal kita mengulang saja. Kita ke analyze, kemudian kita ke scale ini, kemudian reliability. Nah, ini kita keluarkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita ganti dengan keberhasilan usaha tani ini. Kita klik sampai yang ini, kemudian kita cek terlebih dahulu lagi. Sudah disimpan, kita continue, kemudian oke. Nah, seperti ini hasilnya untuk yang keberhasilan usaha taninya. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dari interpretasi dari hasil-hasil output ini yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah dilakukan analisis oleh teman saya, di sini saya akan melanjutkan untuk interpretasinya. Untuk interpretasi sendiri diuji validitas kesadaran X1, di mana interpretasinya itu berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai sig variabel kesadaran 1 itu adalah sebesar 0,00, di mana 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk nilainya sendiri itu 0,00 kita bisa lihat dari nilai sig di bawah ini untuk yang kesadaran 1. Selanjutnya, interpretasi berdasarkan tabel output SPSS itu juga diketahui nilai sig variabel yang untuk kesadaran 2 nilainya kita bisa lihat dari sini, di mana nilai yang didapatkan itu sebesar 0,00. Dikatakan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, interpretasi berdasarkan output SPSS juga diketahui nilai sig variabel kesadaran 3 itu adalah sebesar 0,02. Bisa dilihat ini untuk nilai variabel kesadaran yang poin 3 itu adalah sebesar 0,02, di mana lebih kecil dari 0,05, maka juga dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, untuk variabel kesadaran yang keempat itu juga
nilainya diketahui 0,05, 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05. Maka datanya dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk variabel kesadaran yang kelima itu juga didapatkan nilai sebesar 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data variabel tersebut juga valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya juga diketahui nilai sig variabel kesadaran yang keenam itu juga hasilnya 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk variabel ketujuh, untuk variabel kesadaran juga sama, nilainya 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan juga persepsi resiko X2. Nah, untuk interpretasi persepsi resiko di sini telah muncul nilai berdasarkan tabel output SPSS itu diketahui nilai sig variabelnya itu persepsi resiko terhadap 1 itu adalah sebesar 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05. Kita bisa lihat nilai yang muncul di sini di nilai sig-nya di total. Nah, kita lihat nilai sig-nya itu 0,00 di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut dapat digunakan valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya juga diketahui juga nilai sig variabel persepsi resiko yang 2, ini yang poin 2, adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk yang nomor 3 juga di sini muncul nilainya sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Begitupun nomor 4 juga nilai sig-nya itu pada variabel persepsi resiko itu juga nilainya sebesar 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan juga bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk yang nomor 5, interpretasinya juga diketahui nilai variabel persepsi resikonya itu sebesar 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk tabel output SPSS juga diketahui di variabel persepsi resiko yang ke-6 itu juga nilainya sebesar 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan. Berdasarkan tabel output SPSS juga diketahui nilai sig variabel persepsi resiko yang 7 adalah sebesar 0,00 di mana nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Mungkin itu yang bisa saya interpretasikan. Untuk interpretasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari keberhasilan usaha tani variabel Y. Di sini hasil outputnya kita dapat lihat dari nilai signifikan totalnya. Baik, untuk yang pertama, interpretasi pertama yaitu berdasarkan nilai tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani yang pertama adalah sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan valid. Untuk interpretasi yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani yang kedua adalah sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut dinyatakan valid.
Yang ketiga yaitu interpretasi berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani yang ketiga adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan valid. Yang keempat yaitu interpretasi yang keempat berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani keempat adalah sebesar 0,02 juga lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dinyatakan valid. Untuk interpretasi yang kelima berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani yang kelima adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dinyatakan valid. Untuk interpretasi yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS yang diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani yang keenam adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk interpretasi yang ketujuh, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani yang ketujuh adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, untuk selanjutnya saya juga akan menginterpretasikan uji reliabilitas dari kesadaran atau variabel X1. Di sini dapat kita lihat nilai crown batch alpanya sebesar 0,561 lebih besar daripada 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dinyatakan reliable atau dapat digunakan dalam penelitian. Untuk variabel kedua yaitu persepsi risiko atau X2, berdasarkan tabel outputnya yaitu nilai crown batch alpanya sebesar 0,742 atau lebih besar daripada 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, untuk yang ketiga yaitu keberhasilan usaha tani Y, kita dapat lihat yaitu nilai output SPSS-nya dari crown batch alpha sebesar 0,561 lebih besar daripada 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, untuk selanjutnya kita dapat lihat ini hasil dari output item total statistik. Kita dapat lihat ini ya. Untuk selanjutnya yaitu tabel output item total statistik juga dari persepsi resiko atau X2. Untuk selanjutnya yaitu item total statistik output dari keberhasilan usaha tani atau Y. Baik, sekian dari interpretasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.